Derajat tinggi kita bisa peroleh dengan 5 hal tadi. Pertama, bil jarri, dengan tetap membumi, tetap tawadu, tetap rendah diri. Insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Kedua, wat tanwin, berpikir ganda. Tanwin selalu memang berpikir, berzikir, dan sesuatu hal yang kita niatkan beramal mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nida, yaitu banyak minta, berdoa, dan banyak memang sesuatu hal berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah bil jari wa tani wa nida wa yang artinya yang banyaklah kita bertafakur. Karena kenapa? Tafakur itu sangat ibadah yang sangat luar biasa. Terakhir, musnad ilaih, yaitulah beramal nyata, bukan hanya berbicara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Johar Maknun. Wa afrodunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afroduhu lin idami taqwiyah wa sababin kajudu ra'su tazkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afrodu lan wis ngamuprodkeun ulama kabeh pelimani ya. Hu ing eta musnad li inadami karena nyepikeun taqwiyati nguatkeun hukum wasababi lan saking nekakeun sabab lapad sabab kajudu kaya wong kang juhud tapak roksu iku pokokne jalan tazkiyah ngabersihkeun hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana kamari ngajelaskeun kimusonib ngajelaskeun masalah rahasiana zikru nuturna nyebutna mustad ilaih aya babarahasia anu sok tos disebutkeun dina musnad jeung memang supaya liuro kanyahoan eta musnad fiil atau isim karena aya faedah anu beda-beda. Tadi dia ngajelaskeun mufrad. Ulama ngamufrodkeun kana musnad karena rahasiana nyepikeun takwiyah. Ngaleungitkeun, ngeuweuhkeun, nguatkeun, tidak menguatkan ya. Teu nguatkeun hukum. Wasabab jeung kadang ngadatangkeun makna sabab. Contohna seperti juhdu. Ari jalma orang yang juhud yaitu pokok jalannya dengan pertama membersihkan hati. Allah. Aqol al-salis. Kimusonib ngabahas bahasan nomor katilu fi ifrodi dina ngamupurikeun musnad aya kaunu tegas ana nomor isman iku isim mufrad dan isim kamfurad. Wal muradu ing dan nu'ud. Kalau ditengkang dan karapkeun munggu ulama alinahu anu dimaksud ku ulama alinahu tin mufrad nyaeta yutlaqu alal ma'ani tina makna loba. Tapi bab di dina bab i'rab mufrad tadi disebutkeun ma laisa musanna wala majmu'an. Mufrad dina bab i'rab nyaeta kalimah anu lain tasniyah lain jama. Wa fi babil alam ma laisa murakkaban. Jang tadi teh mufrad dina bab alam nyaeta nu lain
rokab wa bi babila dina babla jeung dari munada ma laisa mudofan wala syabiha bihi nyata anu lain mudhof lain sabab mudhof wa fi babil khabar dina bil khabar ma laisa jumlatan wala syabiha anu lain jumlah jeung lain sibeh jom anu mana anu maksud mufrad di dieu ku ulama ahli ma'ani nyata mufrad anu aya dina bab khabar ma laisa jumlatan wala syabiha bil jumlah anu lain kalimah anu lain jumlah berarti mustadna lain terbentuk tina jumlah lain terbentuk tina syibeh jumlah imma jumlah fi'liyah wa imma jumlah fi'li ismiyah atau fi'liyah imma syibeh jumlahna adrob madrob atau jar majrur fa yadabi isman mufradan li adamil ifradi tafriqul hukman ngadatangkeun eta mustad kalawan isim mufrad kalawan mufrad eta karena memang nyepikeun ngeuweuhkeun ngalingitkeun faidah nguatkeun kana hukum hiji wa kono ghairu sabab jeung lain eta maksudna mustad teh lain make sabab mustad sababi teh nya dia kena contona aya dina eta ge contoh jadun koma qaimul ge nya contoh dina bet nya eta seperti anu dina nadoban anu tos sebutkeun tadi naon tadi naon contona az-zuhdu ra'su tazkiyah ari zuhud tapak ra'su tazkiyah eta jalan nanti pokok jalanna nyaeta tazkiyah juhud adalah juhud yaitu pokok jalannya adalah dengan pertama membersihkan hati. Tidak mungkin kita bisa juhud kalau tidak melakukan tazkiyah. Luar biasa. Iki musonib umur 20 hiji tahun geus ngarang ieu kitab. Geus ngomong tasawuf luar biasanya. Kitab juga luar biasa. Geus jadi arif billah. Geus wusul, geus jadi wali, geus jadi walina Allah. Urang 20 hiji tahun geus bisa naon. Geus hayang naon lain bisa naon. Ya Allah. Ya. Terus makna betelan ya. Makna contoh tasjih. Makna dari ayat makna dari contoh az-zuhdu ra'su tazkiyah. Maksudnya tazkiyah itu khulus membersihkan hati dari kekotoran hati dan menganggap atau memiliki hati kepada dunia. Eta. Berarti cara tazkiyah yang pertama itu menghilangkan rasa terkataitan dan menghilangkan rasa memiliki akan dunia. Hati itu harus dihilangkan. Khusus li hadratil ilahiyah, khusus kan ka Allah bae ieu mah. Nya tadi teh ya. Leungitkeun ulah hayang-hayang acan ya Allah nya. Nah, maksudnya dalam artian menghilangkan dunia bukan dalam arti menghilangkan memiliki dunia, tapi menghilangkan rasa memiliki di dalam hati. Bukan arti dalam arti enggak punya dunia. Bahaya ketika tazkiyah seorang memikirkan tasawuf itu harus tidak punya dunia. Bahaya kunaon? Menta di ka ditu kan tenang hina ya. Itu makanya bukan masalah punya dan tidak punyanya. Bagi orang yang punya itu tadi yang disebut tuh bagaimana cara melepaskan kaitan hati kepada dunia. Itu. Nah, rasa memilikinya dihilangkan. Mana dunia? Harta, tahta. Ulah-ulahnya. Itu. Anita. Ya. Nah, lengitkeun. Nah, jadi tidak semua orang kaya memiliki harta dan segala macamnya itu akan nempel membekas dalam hatinya selalu memikirkan dunia, tidak selalu ya. Jadi juhud itu tidak digambarkan dengan orang yang tidak mampu ya. Dan tidak menutup kemungkinan ketika orang fakir rumah tidak punya terus harta tidak punya, tapi di dalam hati selalu mengingatkan sapedah goreng eta nu boga eta doang ieu nya. Tadi teh eta. Awas ulah ka hate di jero teh nyeri hate bahaya. Nah naon ge di jero teh hate nyeri hate. Ketika leungitna nyeri nya itu kalau sudah tiada nyeri karena di hatean. Berarti karena di hatean atuh. Mun di hatean mah moal ieu. Ya, nah itulah luar biasa. Geus teruskeun. Ya.
Terus berikutnya fa inna ta'afkiya kana sabab. Lamun memang eta hayang maedahkeun takwil hukmu kudu make sabab. Bener, kudu make sabab jumlah sababi kan ya. Atau make jumlah atau make sababi bisa. Engke bakal dijelaskeun di hareup. Wasabi atau make jumlah. Alaqatul mubtada ari sababi eta nyata hiji jumlah alaqat alam mubtada bi'aid ghairu mustaqil nyata hiji jumlah anu boga kaitan cumantel kana mubtada anu boga domir balik kana musnad ilaih anu balik kana musnad ilaih lawan balik da kana musnad kumaha atuh lain sababi eta mah nya contoh sababi kumaha eta kan Zaidun abuhu qaimun nya abuhu qaimun aya aid domir balik kana Zaid nya dikeuna mun balikna kana mustad kumaha atuh lain sababi eta mah nya Zaidun muntalaqun abuhu li anna karena kunaon atau mufradna nya lain jumlah ya dikeuna nomor kadua qul huwallahu ahad eta sebutkeun lain sababi karena kunaon sebabna karena teu boga aid domir anu balik kana musnad kana musnadnya musnad ilahnya nya kana musnad ilahnya jangan seperti apa Zaidun koma karena taya aid anu balik kana musnad ilaih. Nah eta contoh-contoh anu. Jadi alhasil ki musonib al muallif pengarang kitab yang ngajelaskeun masalah mufrad dan musnad ya, dengan alasan hiji henteu nguatkeun hukum. Nomor kadua jeung teu ngadatangkeun makna sabab ya. Seperti contohna kazuhdu ra'sut juhud yaitu pokoknya yaitu dengan tazkiyah yaitu membersihkan hati. Beres ya? Itu wallahu alam. Baca. Usul fikih rokot. Lama sabar eta. Hah? 9. Syigot Amr. Bismillahirrahmanirrahim. Wasighatu dallatu ala alaihi walau teh sagat andudukan alaihi bisa uful af'il ya segat amar. Contoh tepat idrib akrim isyur jadi eta segat amar. Karena kamari terus dijelaskan masalah amar, aya amar, aya iltimas, aya soal atau doa. Permintaan tinu saluhurun ka sahandapeun eta disebut amar. Kalawan wajib ari amar mah kudu dilaksanakeun ala sabilil wajib seperti perintah Allah ka urang aqimus shalah migawe maneh kabeh kana so eta amar perintah. Lamun permintaan tina musawa papada sebaya disebut iltimas. Jeung lamun permintaan dari yang bawah ke yang atas ulah mikir kadi-kadi itunya ya Allah teu handap kalau eta disebut soal atau doa Allahumma gfirli Allahumma layyin qalbi contohna ya meminta bermohon ya itu ari papada urang mah ulah bermohon tadi teh nya ulah tenang harga diri harus dijaga jangan sampai bermohon ya bahaya tadi teh ya dek lempang bae loba keneh nu lain sugan ya gitu aya suganan banyak ta segatna wazanna bentukna mauzuna seueur segat amar nya atuh pil amar bae lobanya di ilmu nahwu kan idrib akrim loba wa ya inda itlaqu wa ya inda ikatu wa tardu anil qarina asaidu anil talab tahmulu alaihi ay al wujub. Nah, ketika segat amr di Al-Qur'an tah di hadis tah di kitab-kitab ulama jeung segala macamna aya lapad bersegat berbentuk berwajan bermaujud amar. Ketika teu aya qaid, ketika teu aya sepi tina qorenah nya sorifan an tolabul fi'li eta anu mengkolkeun kana murina pagawean maka eta pasti bertujuan kana wajib. Contoh aqimu
akipot pantes sarua jeung idrib nya kudu ngaji nahu deui ari kitu mah sorop deui ngaji sorop deui tadi teh nya ake nya pan tir jajam kabuangan nya tadi teh nya teh deui eta mah kaditu deui mah nya ta eta segat amr tujuan amarna dirikanlah olehmu nah perintah naon maksudna wajib karena henteu aya korenah sepi tina korenah anu memang mengkolkeun tina tolab fiil maka tahmilu alaihi alal tegasna alal wa maka maknana eta teh wajib berarti ngalaksanakeun salat teh hukumna wajib illa ma dalla ala annal murad kecuali ma eta amar dala anu nuduhkeun kang nuduh amar teh ala annal murad minhu nadu kecuali aya hiji parentah anu nuduhkeun dalil aya dalil anu memang anu nuduhkeun kana sunah nadbu nah atau kana ibahah wenang fayahtamu alaihi ala nadbu ibahah aya kecuali aya korenah tak aya korenah karakmanya aya korenah anu nuduhkeun kana sunah maka eta amar lapad amar jadi sunah hukumna mantub nya atau aya korenah anu nuduhkeun kana ibahah maka hukumnya di mubah wenang nah, contoh nu tadi mah contoh wajib dia suratan itu wajib tadi hakim di suratnya contoh hakim surat mah al-an'am 73 nya al-an'am 70 tilu contoh anu sunah nyata fakatibuhum in alim tu fihim khairam katibu pantes jeung idrib kudu balik deui ari teh mah kitu mangnya ngajina nya itu ngomong nahu geus kieu mah eta yang sorop henteu nya dikeuna nah eta lapad amar pan eta lapad amar nya maka ngamut katabkeun maneh kabeh kan abi nu katab berarti kan in alim tu fihim lamun memang maneh nyaho sebuah kebaikan ketika ngajikeun munak katab ta eta tadi teh ya eta maknana sunah melakukan mukatab naon korena engke di hadap korenahna nya contoh mubah idza halaltum fastun tatkala tahalul maneh kabeh surat naon eta nu tadi mah nu sunah mah an-nur 3 ya mah al-maidah ayat tatkala tahalul maneh kabeh fastun maka meunang ngaburu kan tahalul ketika berihram kaditu bisa tahalul ketika beres ihramna maka alhasil tadi teh ketika seorang ihram aya paharaman ihram dan salah satu ihram itu memburu binatang ya ketika geus beres tahalul maka fastodu tadi teh boleh mubah meunang ngaburu henteu wajib henteu sunah nah kumaha atuh tadi teh anu ngabedakeun tah layok tuh tak mah teh aidan aw alal anzalna fa yang tuh wa qad jantama ala adam wujubil iktibat wal tadi teh nah korena menyebutkan teh ulama secara ijma nya sepakat ulama dengan ijma'nya dua ayat tadi teh nu hiji ayat an-nur ayat 3 faktubu teh tadinya eta nuduhkeun kana sunah terus teh nu hiji deui siga halal tum nyata nuduhkeun kana ibah siga kulu wasrobu nya makanlah kamu dan minumlah kamu ente wajib nya sadana abad amarnya itu mubah lah minimal tadi teh ya aya nu ngawajibkeun kana daharnya itu nah eta ngabahas masalah serat wajan bentuk nakpil amr dengan mempunyai tujuan dan rahasia-rahasia tertentu aya nu wajib aya nu sunah aya nu mubah ibahah wallahu alam bissawab itu materi
Iya, nah. Mencari ka download dia mah. Terus terus. Ya Allah. Terus lan, orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti direncanakan dari awal bulan Rajab, ya, dari Rajab, Sya'ban, insya Allah kita akan fokus membahas, mempersiapkan ilmu tentang puasa. Dengan mudah-mudahan dengan cara mempersiapkan ilmunya, kita termasuk orang-orang yang berbahagia, bergembira, senang, bungah menyambut datangnya bulan Ramadan dan endingnya kita diharamkan masuk kepada neraka, berarti dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Robbal amin. Karena kenapa? Puasa termasuk ibadah. Karena kenapa? Ibadah. Fakulu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhum la mardudatun. Barang siapa yang beribadah tanpa dengan ilmunya, maka ibadahnya itu mardudatun latuk balun, tidak akan diterima. Ya. Muncul bahasa Sunda mah capek gawe teu kapake. Nah bahasa Indonesia naon? Capek gawe, capek kerja enggak, hah? Ya. Enggak ada hasil ya. Capek kerja enggak ada hasil, bahkan dapat dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, setelah kemarin kita menjelaskan masalah non kabar itu ya, wajib puasanya, sebab-sebab wajib puasa ada 5. Jelaskan ru'yat hilal, terus aya istiqmal, naon deui? Poho deui. Nya, istiqmal naon deui? Aya isbat. Aya deui naon deui? Hisab. Ihbar. Beres poho deui kan karena saminggu ge nya. Gitu. Beres, jelaskeun. Beresnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, insya Allah kalau waktunya cukup kita bahas semuanya materi. Kalau tidak cukup nanti berarti minggu depan. Masalah syarat sah puasa. Syurutus sah, syarat sah puasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah, nanti juga ada syarat. Pertama kan ada wajib puasa, sebab-sebab wajib puasa, ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat wajib. Kita menjelaskan masalah syarat sah. Syarat soh, sah tahun itu soh. Kan gitu sah. Soh dibacanya sah nggak sah. Puasa, saum. Syarat sah syarat sah puasa. Sebenarnya soh ya. Syarat soh, guys, nyebutnya syarat sah. Nah, setelah itu syurutu sihatihi arba'atu. Syarat sah puasa. Sabar syarat sah puasa. 4. Syarat sah puasa itu ada 4. Nah, 4. Pertama nanti
Islam, maka tidak sahlah berpuasa bagi orang kafir asli atau kafir murtad. Tapi kafir murtad kudu kodok, wajib kodok. Nah, pertama syarat sah puasa itu yaitu orang Islam. Ada 4. Islam. Nah, benar. Pertama Islam. Islam itu orang yang memeluk Islam. Orang yang mengucapkan 2 kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka tidak sahlah berpuasa bagi orang kafir. Kafir ada 2, aya kafir asli, aya kafir murtad. Kafir asli, kafir murtad. Kafir asli itu adalah yang memang asalnya kafir. Bagi kafir asli ketika datang bulan puasa memang tidak diwajibkan, tidak dianjurkan untuk berpuasa karena memang kafir. Dan yang kedua, yang terus kalau nanti masuk Islam wajib kodok enggak? Itu wajib kodok, tidak wajib mengkodoknya. Contoh, kafir tersebut selama kafirnya hidup dalam kafirnya, contoh setelah umur 50 tahun masuk Islam, berarti contoh laki-laki kafir 50 tahun masuk Islam, tinggal dikurangi akil baligh laki-laki berapa? 15 tahun. 50 ke 15 berapa? 35 tahun. Selama 35 tahun berarti kalau puasa berapa kali? 35. Untuk kafir asli tidak harus mengkodok 35 tahun puasa. Ya, 35 tahun puasa. Itu. Berbeda dengan kafir murtad, itu orang Islam yang keluar dari Islam. Nah, ini wajib kodok ketika dia balik lagi ke Islam. Nah, contoh seorang murtad, contoh sarwabela murtad tadi dia selama 70 umur karak 70 untuk insaf. 70 tahun seorang murtad baru sadar dia mau balik lagi ke Islam. Nah, berarti tinggal kurangi akil baligh. 70 tahun kurangi 15 berapa? 55 tahun. Berarti wajib qadha. Wajib qadha. Nah, bagaimana? Semi murtad. Murtad ente sih namanya, tapi tidak puasa nya atau wajib sore qadha-nya. Ya, karena Islam iya. Ya, jadi sekali lagi yang wajib berpuasa adalah orang Islam. Orang kafir tidak wajib puasa. Kafir ada dua, ada kafir asli, ada kafir murtadi. Kafir asli yang memang asli dari kafir dari lahir itu kafir. Tidak wajib qadha ketika orang kafir masuk Islam. Bagir itu Islam. Luar biasanya. Rahmatan lil alamin. Ya. Tapi kalau murtad, ya, balik deui jabutuh keneh nya. Balik deui. Nu eta keneh bae. Nu kolot deui bae nya. Gitu. Balik lagi berarti ketika ditinggalkan berapa tahun dia tinggalkan kemurtadan tersebut dia laksanakan wajib diqadha. Ya, karena dulunya Islam. Gitu. Siganu orang nakal, anak nakalnya, baheula nya tadi teh sekian tahun saya nakal teu pernah puasa atuh qadha nya. Diekeun tidak ada ampunan, qadha nya diekeun. Gitu. Paham? Ya, gitu. Nah, terus kedua, berakal atau tamyiz. Yang kedua adalah akil. Orang berakal atau tamyiz. Kedua adalah akil. Berakal. Atau tamyiz. Tamyiz. Nah, ari tamyiz teh naon? Tamyiz itu ketika seseorang itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang maslahat
yang baik untuk dirinya dan mana yang jelek untuk dirinya. Secara umur dia sudah cukup atau sudah dewasa. Bisa disebut tamyiz dewasa. Bisa memilih. Nah, gitulah. Nah, waduh, yang jelek, yang bagus gitu, bisa memilih. Ya, tamyiz. Ya berakal maksudnya harus jadi secara maka ketika seorang itu berakal berarti wajib melaksanakan puasa. Tamyiznya, maka tidak disebut tamyiz bagi orang anak-anak dan orang gila. Anak-anak, orgil dan lain-lain. Nah, anak-anak kenapa tidak disebut tamyiz? Karena memang belum bisa menentukan mana yang baik dan yang buruk. Ya, tapi kadang-kadang yang sudah dewasa seperti anak-anak. Ya Allah. Ya, itu. Dan orang gila tidak bisa memilih karena memang hilang akalnya. Dan lain-lain, kan disebutkan dan lain-lain. Dan lain-lain dalam arti seperti orang yang epilepsi, ayan, sama. Atau orang yang mabuk, sakar, mabuk. Nah, termasuk ketika orang mabuk atau orang yang ayan, orang gila, orang anak-anak itu tidak diwajibkan berpuasa karena tidak tamyiz atau tidak berakal. Bagaimana ceritanya kalau seandainya orang berakal tidak berpuasa? Ya Allah. Dibahas di sini masalah anak-anak, sobi, tiflun, bahasa di kitab disebutkan. Sobi anak-anak, alas sobi. Ya. Di kitab disebutkan alas sobi untuk anak-anak. Nah di Madhilul Arba'ah pun ya, kita lintas madhabnya disebutkan madhabul arba'ahnya. Madhabul arba'ah hitamah. Mugdi muhtaj. Untuk patokan yang anak-anak itu ada ketentuan bagi orang tua atau wali. Orang tua atau wali. Ada orang tuanya ibu atau bapak atau wali. Ketika tidak ada ibu, tidak ada bapak. Ada kakeknya atau neneknya atau mamang, paman, uaknya di bahasa Indonesia wak, kemana wah? Ya, itu. Maka ketika untuk anak-anak itu anak-anak yaitu ada aturan. Sobi, anak-anak. Ada aturan. 7 tahun dimulai belajar berpuasa. 7 tahun mulai berpuasa. Diajar untuk membiasakan, melaksanakan puasa, membiasakan. Dan ketika sampai umur 10 tahun tetap tidak mau berpuasa, di sini kita boleh pukul dengan tujuan mendidik. Mendidik. Dan pukulan bukan yang membahayakan. Biasa dipukul kakinya, tapak kakinya, ulang pakai golok, ya, atau dipencit atau ngarana. Nah, untuk membiasakan. Karena beberapa orang sudah berpikir ini, lah anak kecil mah udah puasa, nanti udah tua, kenyang puasa. Ya Allah. Justru diajarlah. Seperti sholatnya kan. Sholat pun sama seperti itu. 7 tahun dilaksanakan sholat. Mulai biasakan sholat. Apalagi kalau perempuan. Ya, 7 tahun. Ketika kita punya anak 7 tahun gak mau sholat terus dididik. Sampai ada waktu batas 3 tahun. 10 tahun tetap tidak melaksanakan sholat, puasa, zakat yang segala macamnya panggebuk. Ya. Nah, menang. Ya, barang iya. Datanglah pemajikan, digerak dia. Waduh. Nah, tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab di dunia dan akhirat untuk anak siapa? Bapak atau ibunya? Bapaknya. Nges beres. Ya, nges. Itu. Makanya aturannya jangan merasa enak, jangan merasa nyaman ketika kita punya anak yang usia di atas 7 tahun belum melaksanakan puasa. Ya. Gitu. Karena kamu puasa apa nade? Ya, tadi biasa ke meneles. Ya, tadi itu ya. Nu biasa geus leuleus bae, ya. Itu ya. Mun teu sare mah teh katulugan itu ya. Nah, jadi
untuk anak-anak dalam hal ibadah itu jadi mulai 7 tahun 10 tahun ini ya, 2 rumus itu disebutkan bukan hanya dalam puasa, dalam sholat dan segala macamnya, dalam berpakaian, dalam semualah yang berkaitan dengan agama Islam itu mulai diajarkan sejak anak usia 7 tahun dan nanti matangnya 10 tahun. Ketika 10 tahun boleh kita memukulnya dengan tujuan mendidik. Paham? Terus suci. Terus khusus perempuan. Khusus untuk perempuan yang nomor 3 karena laki-laki tidak mungkin haid. Suci dari haid. Haid. Nifas. Wiladah. Wiladah itu naon? Melahir. Termesin. Suci dari haid, nifas dan wiladah. Haid dua kali. Nah, di sini disebutkan wiladah ada keterangan walaupun hanya alaqah atau mudghah melahirkannya bersnya yonya. Wiladah. Melahirkan baik melahirkan normal memang melahirkan anak berarti ada 3-nya. Baik melahirkan anak walad melahirkan anak normal berarti kan, ataupun melahirkan alaqah atau mudghah. Mun alaqah naon? Segumpal darah. Lamun ya daging. Nah, dalam artian ini ting-ting naudzubillah keguguran, ya kan? Karuron, keguguran. Termasuk keguguran. Termasuk memang yang tidak disyaratkan untuk berpuasa. Tidak dijaga untuk puasa. Khusus untuk wanita yang melakukan hal itu. Terus. Nah, sebenarnya ini bukan masuk ke ranah puasa Ramadan ya. Masuknya ke ranah puasa sunnah. Kita harus mengetahui harus mengetahui hari yang memang diterima untuk berpuasa. Mengetahui hari yang memang diterima untuk puasa. 4. Harinya diterima. Hari diterima puasa. Diterima atau sah. Sah melaksanakan puasa. Sah puasa. Karena ada beberapa hari, ini tidak kaitan dengan Ramadan ya. Ada beberapa hari yang tidak sah melaksanakan puasa. Mana hari tersebut? Hiji Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Fitri, terus hari Tasyrik. Idul Fitri, Idul Adha Tasyrik. Jadi itu hari haram melaksanakan puasa. Ayat itu masih ada gak yang haram puasa? Haram puasa masih ya? Non? Dalam 1 tahun itu diharamkan puasa berapa hari? 1 Idul Fitri, 2 berapa sebar hari? Ayo kan ente beres ya. Dalam kitab Madzhabul Arba'ah lintas puasa yang diharamkan tambah 1 yaitu puasanya siyamu mar'at bi ghairi idni zaujiyah, puasanya perempuan istri yang tanpa izin suaminya, tapi puasa sunnah. Tapi sunnah tidak bukan wajib. Ya, haram. Ya. Puasa sunnah, ingat, puasa sunnah bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib mah baik izin atau tidak izin itu harus. Ya. Nah, ini dalam madhab ini disebutkan puasa yang diharamkan untuk perempuan dikhususkan untuk istri berarti ya. Puasa sunnah naflan
Bigo itu jauh dengan tanpa izin suaminya. Atau biaya atau kaunuhu radian, atau dengan keadaan tadi dia tidak mengetahui ridho. Bisa dua, bisa izin, bisa ridho. Ya, tadi bisa tanpa izin pun suami saya sudah ridho, saya puasa, boleh. Nah, kecuali memang suaminya tidak ada. Ya, memang suaminya tidak ada. Atau memang suaminya sedang ihram. Ya, kan ihram tidak boleh melakukan hubungan badan. Atau suaminya sedang iktikaf. Ya, jadi selain itu memang disebut haram ketika tidak izin dari suami. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Ya Allah. Itu pendapat itu yang disebutkan sebuah pendapat menurut Imam Syafi'i dan madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Maliki. Sedangkan madhab Imam Hanafi dengan madhab Imam Hambali itu hanya memakruhkan, tidak sampai mengharamkan. Ya, itu. Dan luar biasa, ayam tasyrik, hari tasyrik itu hari apa, tanggal berapa? 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Itu kan salatu ayam tasyrik dan inna salasatin illa Hanafiyah. Imam Hanafi tidak mengharamkan hari tasyrik, tapi memakruhkan puasa di hari makruh tahrim. Ya. Imam Maliki mengharamkan saumu yaumaini ba'da Idul Adha. Hanya 2 hari setelah Idul Adha. Hari ketiganya tidak diharamkan. Tanggal 11, tanggal 12. Ya, lintas mata boleh dipakai lah, ya. Itu. Sebagai pengetahuan. Nah, jadi sekali lagi, puasa yang secara umum kita memang mengetahui puasa yang haram itu hanya 5 hari. Menurut Imam Syafi'i, ya, menurut Imam Syafi'i. Karena bicara lintas madhab lagi. Pertama, puasa Idul Fitri, kedua Idul Adha, ketiga 4, 5 yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Dzulhijjah, atau kita sering sebut hari tasyrik menurut Imam Syafi'i. Dan bisa ditambahkan lagi puasa sunahnya istri yang tanpa izin suami itu pun termasuk haram menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Tidak sebaliknya. Ngerti tidak sebaliknya? Ya. Seperti disebutkan, ya, istri harus izin ketika melaksanakan pengajian ke suami, wajib. Sebaliknya ente? Atau ente lah izin kasaha, ya. Ada ke mana? Ya, lain di pasar. Ya Allah. Subhanallah. Nah, ilmu yang luar biasanya. Nah, penambahan ilmu. Nah, jadi bicara ya mau tasyrik di hari-hari tasyrik mau kabur juga nih mah. Jam sabar ya. Terus 10-nya. Tasawuf misalnya. Eta bilang kayak eta majeng manca bulan minggu hari minggu. Ya, gitu. Nah, jadi sementara di pertemuan kali ini kita hanya membahas masalah syarat wajib puasa, yaitu ada 4. Pertama kedua 3, 4 sah berpuasa. Masih banyak materi, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pengajian berikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus ganti tasawuf. Mana kitabnya? Temu kitabnya.
Tosnya. Tilu limanya, tulis jibelah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlis li rabbika summa surrabi ta'ah wahjan bi suhditu wa anta nadimu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi kita menjelaskan masalah syarat sah puasa, sekarang kita membahas beralih pembahasan ke ilmu tasawuf, cabang iman yang nomor 45, akhlis li rabbika, yaitu cabang iman kemudian ikhlas dalam beramal karena Allah. Subhanallah. Kira-kira mudah atau gampang? Mudah atau gampang kira-kira? Mudah apa sulit kita melakukan karena Allah? Ya Allah. Contoh yang punya yang sudah punya istri. Ya, karena yang belum punya istri jomblo tidak ada yang menangkan untuk bercinta. Ya. Mencintai istri karena Allah, benar tidak ada harapan lain karena memang mengharapkan ridha Allah, gampang atau mudah? Ya. Bukan karena kecantikannya, bukan karena ramahnya, bukan karena segala macamnya. Memang murni karena mencintainya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Coba sambil dibaca kayak Imam Ghazali. Imam Ghazali, ya Allah, salah satu imam yang luar biasa. Kata-katanya menusuk tajam, ya. Nembak. Salah satu sahabat Sayyidina Ali, ya gitu. Imam Ghazali mengatakan, ilas ayaku naqarduhu ma don taqarruban Allah taala. Melakukan semua amal murni bersih hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Contoh, salat, kerja, apapun pekerjaan kita berupa ibadah dan segala macam ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa menghukumi karena Allah dan tidak siapa? Orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri, karena itu amal hati, ya. Tidak bisa disebutkan. Kita bersodakoh, kita bersolat, ngaji dan segala macamnya. Yang tahu karena Allah dan bukannya itu adalah diri sendiri, ya. Apalagi komoditi orang berpartai-partai kumaha tujuan anjing aing segala macam jauh amatnya. Terus sebagai contoh. Nah, contoh, sebagai contoh, falau nama masalan. Contoh seandainya seorang tidur, sehingga itu orang tersebut itu merasa rileks, istirahat, taraweh, tarih, ya, badannya untuk mendapatkan sebuah kekuatan demi melaksanakan ibadah. Maka tidurnya itu adalah tidurnya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah. Karena di dalam tidurnya itu tidurnya bertujuan dengan tujuan untuk kuat melaksanakan ibadah. Begitu pun yang lain. Yang lewat. Aduh, ya. Itu contoh, dan silahkan contohkan, misalkan ke contoh-contoh yang lain. Contoh makan, minum, berhubungan suami istri, bekerja, itu ibadah itu nomor mana helan, ya, karena Allah pante, ya Allah, ya. Mun karena nafsu lain ibadah, ya, dikena sembarang hesanya, geus tah nu jomblo mah geus hese lah, geus bae geus hese, ya. Terus terus
kejam-kejamnya itu. Kan Ladratul mukhlisin fi wa ma laisa kadzalika fa babul ikhlas fi a'mal masduqun alaihi wa ala. Dan seseorang tidak bisa melaksanakan hal yang seperti tadi, contoh tidur dengan beribadah ibadah atau yang lain segala macamnya, maka pintu ikhlas akan tertutup, ya. Jangan harapkan. Ya Allah. Ya. Ya, niat ya. Kan sesuai tadi yang dikatakan kalam-kalamnya Imam Ghazali luar biasa ya, luar biasa, langsung dipek-prek bukan namanya. Ya Allah. Terus lawan ikhlas adalah isyrok. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik isyrok, mempersekutukan, ya kan? Tadi itu. Nah, coba kita hitung. Ya, contoh ulah ibadah be. Kita bekerja karena siapa kerjanya? Isyrok teh. Isyrok teh tak? Dalam isyrok naon? Sebuah pekerjaan, orang yang mengerjakan isyrok ya dah. Orang yang mengerjakan isyrok tersebut adalah musyrik. Inna syirka la dzulmun. Syirik itu ada dosa besar yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu. Nauzubillah. Seseorang bekerja, contoh, ketika dia meyakini dari pekerjaan tersebut menghasilkan uang, menghasilkan rezeki, menghasilkan kebutuhan untuknya, ya. Dan mereka seorang tersebut berpikiran mentiadakan Allah, itu termasuk, ya. Sehingga ada bahasa Sunda kieu, bahasa Sundana, lamun teu gawe moal dahar. Jika saya tidak bekerja, saya tidak akan makan. Subhanallah, pagawean saha eta. Orang tanpa diucapkeun, orang tanpa diucapkeun di dieu pan. Aya ja gitu. Ya. Terus. Terus. Muroi heulan. Wahai orang yang berbuat riya atau munafik. 2. Mukhadi, wahai penipu. 3. Ya musyrik, wahai ya orang musyrik. 4. Ya kafir, wahai orang. 4 orang-orang kafir di hari kiamat akan disebut yaumul kiamah bi arba't asma, dengan 4 panggilan yang tadi. Ya muroi, wahai orang yang berbuat riya atau munafik. Ya muqad, orang penipu. Ayo nipu banyak tadi itu ya. Karena Allah biasanya tadi itu ya. Ya musyrik, ya kafir. Disambungkan ayat ini dengan ayat musyrik, berarti orang yang isyrak, bekerja bukan karena Allah, disamakan dengan Allah. Subhanallah. Ya dosa. Ternyata dosa teh lain ninggalkeun salat bae nya. Mempunyai perasaan tadi itu perasaan yang itu seperti itu. Tidak ikhlas pun luar biasa dosa, ya. Terus mengatakan bahwa derajat ikhlas dapat diraih seseorang dengan adanya kesaksian dari seorang hamba bahwa amalnya yang soleh adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keyakinan. Dari pengarang kitab Syarah Wasilah wa Kamal, beliau mengatakan tempatnya ikhlas, derajat ikhlas bisa hasil yaitu dengan menyaksikan sebuah hamba dengan amalnya itu dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang bisa sholat, dia meyakini saya bisa sholat karena saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bisa puasa karena saya memang digerakkan hati saya, badan saya dan segala macam untuk melaksanakan puasa. Saya bisa bersedekah karena saya memang digerakkan oleh Allah supaya bisa melaksanakan sedekah. Hanya kita melihat, kita yang melakukan ibadah. Kita hanya musyahadah, kita hanya menyaksikan bisyuhud. Kita hanya menyaksikan badan kita, tubuh kita melaksanakan puasa, tapi hakikatnya itu adalah Allah yang menggerakkan. Sampai kadinya tuh orang.
Pak rajin amat puasa sholat segala. Sahai Allah. Cara dia. Ya Allah geus sama gitu ya. Ya Allah luar biasa. Jadi memang derajat terakhir wusul seperti itu kan. Nantinya kita beribadah, kita merasakan melakukan sesuatu itu bukan kehendak kita, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu subhanallah. Terus ya Allah, tidak merasa memiliki, tidak merasa melakukan amal tersebut. Hanyalah itu tadi melihat semua anggota tubuh kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan dengan amal, apalagi di luar amal, harta, tahta, wanita. Jangan merasa memiliki. Ya Allah. Jangan merasa punya siapa itu, hah? Ya. Awas ya. Terus. Dan barang siapa yang menyaksikan amal baik yang ia kerjakan benar-benar karena Allah atas dasar yakin, maka ia akan meminta imbalan kepadanya, dan ia akan menuju pada 3 hal yang tak merusak pahala amal, yaitu pamer, sombong, dan bangga. Nah, sebaliknya kalau memang tidak melaksanakan, akan dia merasa pamer, sombong, merasa ahli ibadah. Allah. Nah, itu pasti tutup, beres. Amalnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan capek naungkul, capek sholat, capek puasa, ya, dan segala macam. Nah, jadi bicara ikhlas karena Allah, secara kesimpulannya ikhlas kepada Allah yaitu melakukan amal murni ikhlas tanpa campuran apa-apa karena Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita ketika melaksanakan sesuatu hal yang memang dilakukan oleh kita berupa ibadah, kita meyakini itu tuh bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyaksikan dan melakukan ibadah. Ya Allah. Subhanallah. Ya, sehingga tidak ada sombong, tidak ada ria, tidak ada bangga diri dan segala macamnya. Pak, kenapa puasa terus? Allah yang menggerakkan saya. Ya. Subhanallah. Luar biasa, Bapak sangat dermawan ya. Dikena tadi hanya saya menjalankan perintah Allah. Bahasanya. Ya Allah, jalankan syariat Allah. Ya. Jadi alhasil sebuah kesimpulan, ikhlas. Ikhlas yang disebutkan melakukan amal murni karena Allah, tidak ada campuran, tidak dicampur dengan niat apa-apa. Karena Allah, dan ketika melakukan tersebut kita melakukan ibadah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi pertanyaan, ikhlas tersebut mudah diucapkan, sulit apa sulit banget? Ya. Ya, tapi minimal kita mengetahui luar biasa. Ikhlas itu luar biasa. Jadi jangan semata-mata nu ikhlasnya gawe segala eta ikhlas ya Allah. Ikhlas ya Allah. Ikhlas ya. Jadi ya. Ulana naon tidur ikhlas bisa tuh. Ya Allah. Ya, bukan dengan nafsu. Ya, tadi ya. Subuh ge lewat dia mah ya Allah. Ya, jelas pakai nafsu. Ya. Makanya yang akhirnya kita selalu berharap kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita memang dibalikan ya muqallibal qulub yang memang sekarang belum bisa melaksanakan ikhlas. Mudah-mudahan besok atau lusa dengan kita mengetahui ilmunya bisa melaksanakan ilmu ikhlas. Lain pengelang ikhlas lain ya, ilmu ikhlas. Karena ketika mendapat sebuah ilmu ikhlas, dia mendapatkan sebuah nikmat, akan merasa nikmat. Bukan hanya nikmat, jika mendapatkan musibah pun akan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Karena kenapa? Sejatinya memang kita semua ini, yaitu yang kita harapkan adalah ingin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tips, 5 tips untuk mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Imam Ibnu Malik Al-Andalus dalam kitabnya Alfiyah
bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Derajat tinggi kita bisa peroleh dengan 5 hal tadi. Pertama, bil jarri, dengan tetap membumi, tetap tawadu, tetap rendah diri. Insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Kedua, wat tanwin, berpikir ganda. Tanwin selalu memang berpikir, berzikir dan sesuatu hal yang kita niatkan beramal mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nida, yaitu banyak minta, berdoa dan banyak memang sesuatu hal berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bil jarri wa tanwin wa nida wa yang artilah yang banyaklah kita bertafakur. Karena kenapa? Tafakur itu sangat ibadah yang sangat luar biasa. Terakhir, musnad ilaih, yaitulah beramal nyata, bukan hanya berbicara. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 5 tips yang disebutkan tadi oleh Syekh Ibnu Malik dalam kitabnya Alfiyah, sehingga kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.